Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang GLBB, atau kita bisa menyebutnya gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan belajar tentang definisi, teori, praktikum, dan contoh soal dari semua GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Definisi dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Gerak lurus berubah beraturan dibedakan menjadi dua, yakni gerak lurus berubah beraturan dipercepat ketika percepatan bernilai positif. Contoh dari GLBB dipercepat antara lain benda jatuh bebas, kendaraan yang digas, benda menuruni bidang miring. Contohnya adalah sepeda yang turun dari tanjakan atau turunan. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat ketika percepatan bernilai negatif. Sedangkan contoh GLBB diperlambat antara lain benda dilempar ke atas, kendaraan yang direm, dan benda yang bergerak menaiki bidang miring. Yaitu contohnya dari gambar yang ada di kanan ini, yaitu adalah sebuah sepeda yang sedang naik tanjakan. Jadi lama-lama kita akan merasakan berat dari sepedanya itu. Jadi lama-lama akan menjadi lambat. Gerak lurus berubah beraturan pada sistematisnya yaitu adalah A sama dengan delta V dibagi T, atau A sama dengan delta V dibagi delta T, karena T atau delta T itu sama saja. Keterangan yaitu adalah A sama dengan percepatan gravitasi atau percepatan yaitu adalah meter per detik kuadrat, dan delta V itu adalah persamaan dari velocity kedua dikurangi velocity yang pertama atau velocity yang awal. Berikut adalah contoh praktikum gerak lurus berubah beraturan. Yaitu ini adalah sebuah video yang saya akan bagikan kepada kalian semua. Ups, maaf salah. Bentar. Oke, kita mulai videonya. Mana kursornya? Kita akan menguji coba tentang GLBB alias gerak lurus berubah beraturan, di mana ini adalah sebuah truk dengan sebuah papan luncur, dan pastinya setiap dari sentimeternya dia akan berubah kecepatannya. Nah, jadi kalau dia mulai dari awalnya, makanya ini lama-lama kalau akan turun dia akan mempercepatkan dirinya. Sama berikut dari contoh video tersebut. Oke. Nah, lihat. Jadi setiap dia turun dari sentimeter ke sentimeter yang lainnya, maka dia akan mempercepatkan dirinya. Berikut adalah contoh dari latihan soal gerak lurus berubah beraturan. Sebuah kelereng digelentingkan dari bagian atas bidang miring. Kelereng tersebut dapat mengalami, kalian harus menjawab ini. Pilihannya adalah A. Gerak lurus beraturan, B. Gerak lurus diperlambat, C. Gerak lurus berubah beraturan, dan D. Gerak parabola. Jawabannya yang benar adalah C, atau alias gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena setiap dari turunnya dari atas ke bawah itu akan mempercepat, bukan memperlambat. Kalau memperlambat dia dari bawah ke atas. Dan ini adalah contoh dari soal yang kedua. Sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 8 detik, kecepatannya atau velocity yang keduanya 72 km per jam. Maka jarak yang ditempuh pada saat itu adalah, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Pertama adalah velocity yang kedua, yaitu adalah 72 km per jam. Dan setelah itu kita mengetahui kalau waktunya adalah 8 detik, maka kita bisa menuliskan delta T atau T sama dengan 8 second. Kalian boleh tulis second ini dalam detik dan tulisan detik ya. Dan ini mengatakan sebuah mobil mula-mula diam. Berarti artinya velocity awal atau V1 atau velocity 1 yang ke pertama sama dengan 0. Nah, maka
Karena dari itu pertama-tama kita harus mengubahnya menjadi satuan internasional, yaitu adalah meter per detik untuk kecepatannya. Maka dari itu, pertama 72 km per jam ini yang atas ini harus dikalikan 1000. Maka 72 dikali 1000. Dan sementara jamnya itu kita ubah menjadi detik. Maka 60 kali 60. Kenapa? Karena pertamanya dia akan berubah menjadi menit dulu, yaitu pertamanya menjadi 60 menit. Setelah itu dikali 60 detik menjadi 3600 detik. Maka dari itu hasilnya adalah 72.000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 20 meter per detik. Bagaimana caranya? Gampang. 72 dibagi 36 dulu pertama. Hasilnya adalah 2. Dan kita coret nolnya ini yang ada di belakang ini 2. Sama yang seperti yang di belakangnya ini. Maka sisa nolnya adalah 1. Maka jadi 20 meter per detik. Nah, setelah itu kalian harus mencari A atau percepatan gravitasinya. Yaitu ada rumusnya adalah delta velocity dibagi delta T. Delta times taken kalau kata orang-orang. Nah, jadi hasilnya dari delta V ini adalah 20 meter per detik. Jangan lupa ini. Kenapa dari mana 20 meter per detik? Yaitu adalah V2 dikurangi V1 atau V awalnya. 20 dikurangi 0, yaitu adalah 20 meter per detik. Setelah itu kalian harus membagi 8. Karena kenapa? Karena delta T-nya di sini mengatakan 8 second atau 8 detik. Nah, karena ini susah dibaginya atau alias ini kayak nggak ada di perkaliannya, maka dari itu mending kita harus mencari perkalian yang sama dari ininya, yaitu adalah 4. Kalau 2 sih agak lambat sih ya. Mending dari itu kalian harus membagikan 4 langsung, yaitu adalah 20 dibagi 4 dan 8-nya itu juga dibagi 4. Jadi atasnya dibagi 4 dan bawahnya dibagi 4. Jadi nanti hasilnya adalah 5/2 meter per detik kuadrat. 20 dibagi 4 memang 5. Dan habis itu 8 dibagi 4 adalah 2. Yap. Dan jangan lupa kalian harus memberikan persatuannya, yaitu adalah meter per detik kuadrat. Itu adalah hasil dari A. Setelah itu kalian bisa mencari jaraknya, yaitu S. Maka rumusnya dari S itu adalah S sama dengan VA dikali T, atau alias velocity awal dikali time taken atau waktunya, ditambah dengan setengah dikali 5/2 atau A gitu, atau A. 5/2 ini adalah A nya. Dan setelah itu dikali T kuadrat, jadinya adalah 8/2 atau alias B 8 kuadrat. Hasilnya adalah 0 dikali 8 ditambah 5/4 dikali 64. Dari manakah hasil ini? Velocity awalnya sudah diketahui 0, sementara time taken-nya atau waktu yang diambil adalah 8 second. Maka jadinya adalah 0 dikali 8. Nah, setengah dikali 5/2. Atasnya dikali atas dan bawah dikali bawah. Maka 5 dikali 1 itu bagian atasnya dan bawahnya itu 2 dikali 2. Jadi 5/4. Dan 64 tersebut dari 8/2, 8 kali 8. Dan setelah itu hasilnya itu yang pertama adalah 5/4 dikali 64 itu. Ini untuk cara memperkalikannya adalah 64 dibagi 4 dulu. Kalau itu bisa memang perkalian bawahnya. Nah, ini bisa jadi berarti artinya 64 dibagi 4 dulu aja. Yaitu hasilnya adalah berapa ya? 16 kayaknya. Dan habis itu nanti dikali 5. Setelah itu nanti hasilnya adalah 80. Nah, 0 dikali 8 adalah 0. Karena nggak bisa nanti itunya. Jadi hasilnya adalah 0. Setelah itu 0 ditambah 80. Dan habis itu kita udah bisa mengetahui kalau jaraknya tersebut adalah 80 meter. Yaitu hasil dari 0 ditambah 80. Jadi 80 meter. Berikut dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.